Setelah berhasil membuat user dan juga role pada menu utama user management, kita akan masuk ke menu utama kedua, yaitu workshop. Menu yang berkaitan dengan workshop adalah service estimate dan juga PKB atau perintah kerja bengkel. Di dalam PKB dan juga service estimate terdapat 4 fungsi utama. Untuk mengetahuinya, kita klik detail. Fungsi yang pertama adalah status. Fungsi yang kedua adalah function atau fungsi. Fungsi yang ketiga adalah detail of vehicle. Dan fungsi yang terakhir adalah detail of work order. Fungsi status untuk mengetahui proses bisnis yang sedang terjadi. Fungsi yang kedua, jika kita membutuhkan halaman ini untuk di print out. Fungsi yang ketiga, detail of vehicle, mendeskripsikan tentang kendaraan yang diperbaiki. Fungsi keempat, detail of work order, merupakan analisa dari suatu pekerjaan yang akan dilakukan terhadap kendaraan tersebut. Keunggulan ketiga pada sistem ini adalah adanya proses bisnis antar entitas pada bengkel, dimulai dari pembuatan service estimate oleh service advisor sampai permintaan persetujuan kepada manajer bengkel atau auto manager. Semuanya dilakukan di dalam satu layar yang sama. Sebelah kiri adalah status approve. Ini bisa dimulai dari register. Di sebelah kanan adalah fungsi untuk print out atau mencetak service estimate, dan juga jika statusnya register, di dalam option akan ada status atau proses untuk pembuatan PKB, perintah kerja bengkel atau work order, dan juga seperti yang sudah saya jelaskan, ada detail kendaraan dan juga detail pekerjaan sampai dengan estimasi harga yang sudah tertera. Sekarang mari kita coba membuat satu proses bisnis di dalam bengkel, mulai dari pembuatan service estimate sampai dengan PKB, perintah kerja bengkel atau work order. Karena inisiasinya service estimate dimulai oleh service advisor, kita perlu login berdasarkan role service advisor. Tadi sudah saya buat role dan user untuk service advisor dan juga auto manager. Sekarang kita keluar dari halaman, kita akan coba masuk. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek lagi, lalu kita login. Oke, saya assign kepada service advisor. Dia bisa melihat service master, spare part master, service estimate, perintah kerja bengkel, faktur, nota part, nota jasa bengkel, dan juga detail kendaraan atau vehicle. Kita mulai untuk service estimate, kita tambahkan datanya. Ini adalah tanggal aktual, lalu kita pilih service advisor-nya, Saputra, lalu apakah kendaraan tersebut akan di-charge berdasarkan PPN atau tidak, lalu informasi apakah kendaraan tersebut masih dalam masa garansi.
jika ia di checklist dan keluhannya yang telah dianalisa oleh Service Advisor. Kita masuk ke step selanjutnya, lalu kita find client untuk mendefinisikan kendaraan tersebut milik perusahaan atau individual. Kita pilih mobility sharing, lalu akan tampil data mengenai mobility sharing. Service Advisor juga perlu menginput detail kendaraan. Kita menyimpan brand dan juga jenis vehicle. Di dalam service step atau step yang keempat, Service Advisor harus memasukkan satu persatu tindakan servis yang dilakukan terkait kondisi kendaraan tersebut. Analisa tidak hanya satu servis saja, tetapi bisa lebih dari satu. Seperti contoh yang saya buat, kita buat 3. Lalu yang terakhir, memilih part mana yang berhubungan dengan analisa yang sudah ditentukan tadi. Pergantian part. Lalu selesai, kita pilih finish, proses pembuatan service estimate. Data baru yang diproses setelah service estimate selesai mempunyai status register. Kita pilih detail. Service Advisor harus melihat lagi atau mereview kembali data yang sudah diinput sesuai atau tidak. Mulai dari data klien, data vehicle, dan juga pekerjaan yang akan dilakukan. Jika memang ini sudah dirasa cukup, Service Advisor meminta persetujuan kepada Auto Manager dengan memilih Change Status untuk meminta approve dari Auto Manager. Pilih Request Approve. Sukses. Kita lihat lagi status selanjutnya. 10.10 TYK statusnya sudah berubah dari register menjadi waiting approval. Sekarang saatnya kita login sebagai Auto Manager. Tadi juga sudah saya buat role dan juga user berdasarkan Auto Manager. Kita logout dulu dari Service Advisor. Passwordnya 123456. Kita cek sekali lagi. Hampir sama dengan Service Advisor.
Saya mengassign kepada auto manager, service kategori, service master, part dealer, sampai dengan vehicle. Sekarang kita masuk ke menu service estimate untuk menyetujui atau mereview dahulu B1010 TYK. Auto manager perlu melihat atau memilih plat nomor yang ingin dianalisa, lalu ada pilihan detail dengan status waiting approval. Kita cek lagi, service advisor merupakan nama yang tadi merequest untuk minta di approve. Saputra, dicek tanggalnya, dilihat apakah sesuai dengan data mobil, data klien, pekerjaan yang akan dilakukan, spare part yang akan diganti, dan juga estimasi harga. Jika memang sudah sesuai, maka auto manager merubah statusnya approve ataupun reject sesuai dengan kebutuhan dan analisa yang ada. Di approve, sukses. Kita lihat lagi, 1010 TYK berubah statusnya dari waiting approval menjadi approve. Lalu selanjutnya, service advisor perlu membuat perintah kerja bengkel. Sekarang kita keluar dari auto manager, kita masuk kembali menjadi service advisor.